Kali ini Rocky Gerung betul-betul apes setelah pernyataannya yang viral di jagat media sosial. Dia dihujat oleh netizen dan kali ini komunitas Grip bakal mempolisikan Rocky Gerung akibat pernyataannya itu. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau menghina Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas video Rocky Gerung yang beberapa hari ini betul-betul viral mewarnai jagat media sosial. Kali ini komunitas Grip bakal mempolisikan Rocky Gerung, akan membuat laporan polisi jika polisi tidak segera menangkap atau memproses hukum. Begitu kata dari pimpinan Grip ini, karena dia menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini betul-betul sudah merendahkan, ya, melecehkan Bapak Prabowo Subianto. Memang Rocky Gerung tidak menyebut nama Pak Prabowo, tetapi dengan menyebut Bapak Presiden ke-8, tentu kita sudah tahu semua dan pasti publik sudah paham siapa yang dimaksud. Dan di sini kita akan melihat klarifikasinya juga Rocky Gerung dalam situasi yang sepertinya dia memang agak cemas, agak takut. Nah, kita akan berharap agar ya Rocky Gerung ini betul-betul bisa memberikan klarifikasi yang utuh dan sempurna kepada publik. Apa sih maksud daripada pernyataannya yang ditujukan kepada presiden itu bajingan dan tolol? Ini adalah sebuah kalimat yang menurut kita sangat tidak etis, sangat tidak pantas, karena kita ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi yang namanya tradisi sopan santun. Nah, seperti apa? Kita akan simak videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, ini dia kan mengatakan bahwa presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Sebelum saya mangkir. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Aduh. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Kami sudah tahu, Pak Jenderal. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Ini pasti mules. Apa pernyataan ini bukan sebuah hinaan? Ada foto Pak Prabowo putra Wakanda. Dan apakah kalian tidak mules? Ini kan juga hinaan, Bung Rocky. Kami ini bodoh.
Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Siap, Pak Jenderal. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, Sadarlah kalian. seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu Sebelum kau dibersihkan. sebelum kau dibersihkan. Waduh, waduh, waduh. Luar biasa, Jenderal. Saya begitu heran ketika Prabowo mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan dirinya adalah bajingan tolol. Sekalipun beliau tidak menyampaikan nama orang itu dan mengatakan Anda semua tahu tentang orang itu. Dan kemudian tak lama kemudian Rocky Gerung meralat dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Sementara jejak digital jelas mengatakan bahwa saya berani. Memang sulit ketika misalnya kita meninggalkan jejak buruk di media sosial, pasti selalu akan ter-up oleh netizen-netizen yang sangat luar biasa, yang kemudian dikatakan sebagai buzzer oleh Rocky Gerung. Saya cukup ilmu apa yang dipakai oleh Prabowo. Jadi saya sangat yakin ke depan ya Rocky Gerung harus berpikir 1 juta kali untuk berani mengatakan Prabowo atau Presiden ke-8 adalah seorang bajingan tolol. Rocky Gerung, nah, kau jangan suka-suka yang Prabowo Gibran yang bisa suka-suka kami mencari. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung, ya. Kau ini perusak bangsa, kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima, kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran mereka membunuh mereka. Silakan, kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau. Tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, kalau kau yang bangsat, Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol, kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengutuk keras. Presiden RI Prabowo Subianto menyindir sosok yang pernah menghinanya dengan sebutan bajingan tolol. Sindiran itu disampaikan Prabowo Subianto di acara perayaan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo Subianto pun memperingatkan sosok yang menyindirnya bajingan tolol tersebut. Saudara-saudara, Sampai ketakutan, Bung Rocky. Kami ini Bung Rocky. memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum engkau dibersihkan. Sebelum kau dibersihkan. Mantap, Pak Jenderal. Dan saya ingatkan semua aparat
kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ia lantas meminta jajaran kabinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Kita harus jadi bangsa yang berani, jangan sebelum apa-apa mana mungkin menyerah sebelum berusaha, menyerah sebelum berjuang. Dan saya mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita, ujarnya. Oh, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya Presiden. Klarifikasi dalam keadaan muka pucat ketakutan. Sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Keliru ya menurut saya, ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Betul. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya. Seharusnya begitu. Meskipun Anda mengkritik Pak Jokowi, jangan juga menyebut kata-kata kotor begitu. Masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi ada yang menyebut Rocky Gerung bajingan tolong. Saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, sebagai profesor, ya tidak seperti itu. Saya kira ahli filsafat. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Klarifikasi beliau, bos. Pak Jokowi yang melaporkan. Ya, kita sudah bisa melihat ya dengan sangat jelas dan tegas bagaimana di awal Rocky Gerung itu membuat statement yang betul-betul kita ini tidak bisa membayangkan kok di depan publik ya dia bisa seenaknya melontarkan kata-kata yang sangat tidak pantas itu. Lalu kemudian setelah ramai banyak hujatan kepada beliau ya, dia pun kemudian membuat klarifikasi. Nampak kita lihat ya di video klarifikasi itu dia sepertinya agak gugup ya membuat statement. Artinya bahwa dia ketakutan ya, karena Pak Prabowo beberapa hari yang lalu di Harla NU dengan tegas dia katanya ya 100 hari pertama itu memahami agak bijak, tapi setelah itu ya dia akan menindak dengan tegas siapapun orang yang main-main terhadap ya rakyat. Dan apa yang disampaikan oleh komunitas GRIP ini jelas sebuah bentuk dukungan moral, dan saya kira kita sepakat dengan itu bahwa siapapun orang yang dengan mudah dan gampang melecehkan, apalagi itu adalah simbol institusi negara, maka tentu tidak boleh dibiarkan. Nah, akan seperti apa nanti desakan daripada GRIP ini terkait dengan proses hukum, kita akan lihat selanjutnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.